Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Alhamdulillah. Okay student, before the activity, by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, today you are going to learn about sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yeah. Apakah keluargamu mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Nah, sebagian besar orang Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pernahkah kalian melihat proses tahapan tanaman padi? Yuk kita perhatikan gambar berikut. Tahapan pertumbuhan tanaman padi. Tahap pertama, benih. Tahap kedua, kecambah. Tahap ketiga, bunga yang tumbuh menjadi biji padi. Next, kita pelajari tentang keadaan geografis Indonesia. Keadaan geografis di Indonesia. Perhatikan gambar berikut tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Letak astronomi Indonesia berada di antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga berdasarkan posisi bujur Indonesia berada di belahan timur dan posisi lintangnya berada di belahan bumi selatan. Kedua, dampak letak astronomi Indonesia. A. Akibat adanya letak astronomi, ada beberapa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan. Misalnya, iklim tropis Indonesia. Yang B, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dengan berada di garis tersebut, Indonesia memiliki suhu udara, curah hujan, kelembaban yang rata-rata tinggi, serta terjadinya hujan zenital. Yang C, iklim tropis menyebabkan adanya keanekaragaman flora dan fauna di beberapa wilayah. Selanjutnya, mengidentifikasi ciri-ciri ekosistem suatu wilayah. Ciri-cirinya adalah yang pertama, curah hujan sangat rendah. Kedua, kecepatan penguapan air lebih cepat. Yang ketiga, kelembapan udara sangat rendah. Yang keempat, perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi. Siang dapat mencapai 45 Celcius, malam dapat turun sampai 0 Celcius. Kelima, tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Ya, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu ya, pengertian dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber daya alam. Hak merupakan sebuah kewenangan atau segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu. Dan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh semua individu. Contoh hak dalam menggunakan sumber daya alam. A. Dapat menggunakan sumber daya alam secara merata. B. Hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Yang C. Dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam. Kemudian, contoh kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam. Yang A. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak punah dan tetap lestari. Yang B. Memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Yang C. Tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Yang D. Melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber daya alam. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian alam di Indonesia? Apa manfaat yang diperoleh? Oke, ya. Cara menjaga kelestarian alam yang pertama, menyadari alam itu milik Tuhan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan secara tepat, jika terdapat pembagian jenis sampah. Yang ketiga, mendaur ulang dan mengolah sampah. Yang keempat, mengolah limbah dengan bijaksana. Yang kelima, tidak menggunduli atau membakar tanaman.
Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yuk kita amati gambar apa itu ya? Di mana kamu melihat hewan dan tumbuhan berikut? Nah, apakah makhluk hidup tersebut perlu dilestarikan? Oke, tujuan pelestarian tanaman dan hewan langka. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Yang ketiga, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat, membuat penangkaran. Kelima, membuat papan larangan. Keenam, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Yang ketujuh, hindari transaksi binatang langka. Nah, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Dan apa yang akan kita lakukan jika memiliki hewan peliharaan? Yuk kita lihat gambar berikut. Ya, kewajiban terhadap hewan peliharaan. Adapun kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita adalah pertama, memberikan makan dan minum secara cukup, misalkan sehari 3 kali. Kedua, memberi tambahan vitamin bila perlu. Yang ketiga, memberi tempat tinggal yang layak seperti kandang atau tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Yang keempat, mengobatinya jika sakit. Alright class, let's review our lesson today. Bahwa kita hari ini telah belajar tentang sumber alam dan pemanfaatannya. Yang pertama yang kita bahas tadi, mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri ekosistem suatu wilayah. Yang ketiga, tujuan pelestarian hewan langka. Yang keempat, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Do the homework. Yang pertama, dampak perburuan hewan langka. Apa dampak kelangkaan gajah Sumatera? Dan apa hak yang kita miliki terhadap keberadaan hewan langka? Nah, betul. Nah, berikut ini kegiatan keluarga Nina merawat tumbuhan di lingkungan rumah. Ya, coba dilihat ya. Apa manfaat kegiatan Nina dan keluarganya? Dan mengapa kegiatan tersebut penting dilakukan? Oke, kelas. Thank you for attention. Let's close this class by saying hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bye-bye. See you next time insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.